wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ratu Fareza Liana, usia 21 tahun, saya berasal dari Jakarta, dan saya adalah mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta. Pada pidato saya kali ini, saya akan membahas mengenai penggunaan bahasa Indonesia oleh anak muda. Anak muda di zaman sekarang dengan segala kemudahannya bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia secara bebas, termasuk bahasa Indonesia yang tidak baku dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa ibu tentunya digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai bahasa untuk berkomunikasi sehari-hari, termasuk oleh para anak muda. Namun, semakin hari penggunaan bahasa Indonesia oleh anak muda semakin tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Banyak sekali kata dalam bahasa Indonesia yang baku yang tergeser penggunaannya oleh bahasa Indonesia yang tidak baku, yang disebut oleh para anak muda sebagai bahasa gaul. Sebagai contoh, kata saya atau aku diganti menjadi gue, kata kamu atau Anda diganti menjadi lo, kata ibu diganti menjadi nyokap, kata bapak diganti menjadi bokap, kata siapa diganti menjadi sokap, kata bisa diganti menjadi sabi, kata boleh juga diganti menjadi leh uga, dan masih banyak lagi. Penggunaan bahasa Indonesia seperti ini sudah banyak dilakukan oleh anak muda dan menjadi hal yang biasa dilakukan sehari-hari, terutama di kota-kota besar seperti di Jakarta. Fenomena penggunaan bahasa Indonesia oleh anak muda ini cukup membuat masyarakat kebingungan dengan apa yang mereka ungkapkan, karena perbedaan beberapa kata yang digunakan dan tentunya hanya familiar digunakan oleh para anak muda tersebut. Selain itu, bahasa Indonesia yang tidak baku yang digunakan ini membuat anak muda di zaman sekarang bisa dicap sebagai masyarakat yang tidak menghargai adanya kaidah yang baik dan benar dari bahasa Indonesia. Para anak muda pun terkadang tidak bisa menempatkan diri mereka dalam penggunaan bahasa Indonesia. Terkadang mereka berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baku dan tidak sesuai dengan kaidah di situasi-situasi formal, yang mana seharusnya mereka menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan sesuai dengan kaidah. Namun fenomena tersebut tentunya memiliki dampak positif dan negatif yang bisa saja terjadi di masa depan. Bila kita lihat dari dampak positifnya di bidang politik, penggunaan bahasa Indonesia yang dilakukan oleh anak muda bisa memudahkan para politikus ataupun calon legislator untuk menarik anak muda agar berminat untuk terjun ke dunia politik. Namun, hal ini juga akan memberikan dampak negatif berupa berkurangnya eksistensi penggunaan bahasa Indonesia yang baku dan sesuai dengan kaidah di kalangan anak muda yang nantinya akan menjadi penerus di dunia politik. Selain itu, bila kita melihat dari segi ekonomi, penggunaan bahasa Indonesia oleh anak muda bisa berdampak positif terhadap promosi perdagangan yang dilakukan oleh para pengusaha, karena mereka biasanya akan menarik minat pembeli, terutama anak muda, dengan menggunakan slogan dan promosi-promosi yang bahasanya tidak baku dan tidak sesuai dengan kaidah. Hal ini membuat anak muda tertarik terhadap suatu produk karena penjualnya menjelaskan dengan bahasa yang biasa digunakan oleh para anak muda, sehingga penjualan suatu produk bisa meningkat dan memungkinkan untuk berpengaruh terhadap perekonomian negara. Dampak negatifnya yang timbul dari adanya hal tersebut yaitu dunia perekonomian dikhawatirkan akan terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baku dan tidak sesuai dengan kaidah dalam hal perdagangan ataupun promosi. Jika kita lihat dari segi pendidikan, penggunaan bahasa Indonesia yang dilakukan oleh anak muda akan berdampak positif berupa lebih mudahnya dimengerti suatu materi pelajaran jika diajarkan ke anak muda dengan memakai bahasa yang sering mereka gunakan. Dampak negatifnya yaitu memungkinkan pembelajaran bahasa Indonesia akan lebih sulit karena mereka sudah terbiasa dengan bahasa Indonesia yang tidak baku dan tidak sesuai dengan kaidah.
dalam kehidupan sehari-hari. Dari sudut kebudayaan, penggunaan bahasa Indonesia yang dilakukan oleh anak muda bisa berdampak positif seperti menimbulkan ciri yang baru yang menonjolkan kekhasan yang ada pada diri anak muda. Namun, dampak negatifnya bisa juga timbul seperti budaya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan sesuai kaidah akan tergeser bila tidak digunakan dengan baik. Tentunya, penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baku yang marak dilakukan oleh anak muda akan memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan bahasa Indonesia di berbagai bidang, seperti di bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan. Bila penggunaan bahasa Indonesia yang tidak benar terus-menerus dilakukan, maka dikhawatirkan dunia perekonomian, politik, pendidikan, dan kebudayaan akan lebih didominasi dengan penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baku dan tidak sesuai dengan kaidah, sehingga bahasa Indonesia yang baku dan sesuai kaidah akan tergeser penggunaannya. Dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari penggunaan bahasa Indonesia yang biasa dilakukan oleh anak muda perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah dan masyarakat. Pemerintah bisa menggait para pengusaha untuk mengimbau mereka, para pengusaha, untuk melakukan promosi dengan bahasa Indonesia yang baku dan sesuai dengan kaidah, namun tetap bisa menarik perhatian para pembelinya, terutama anak muda. Selain itu, pemerintah juga bisa mengadakan perlombaan yang bisa melatih anak muda untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan sesuai dengan kaidah dalam kehidupan sehari-hari. Perlombaan bisa diadakan di berbagai tingkat, mulai dari tingkat kelurahan bahkan sampai ke tingkat nasional. Masyarakat juga bisa menindaklanjuti peristiwa yang terjadi di kalangan anak muda ini dengan membiasakan berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan sesuai dengan kaidah saat berbicara dengan anak muda. Hal ini bisa dilakukan untuk memberikan contoh kepada anak muda untuk berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah. Dengan begitu, diharapkan anak muda bisa ikut terbawa dan terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk meminimalisir dampak negatif yang mungkin saja terjadi, saya sebagai Duta Bahasa Indonesia memiliki program yang bisa diaplikasikan oleh anak muda agar bahasa Indonesia bisa tetap lestari. Program ini bernama 1 Hari Berbahasa Berkaidah. Dalam program ini, mengajak para anak muda untuk memberikan tantangan kepada diri mereka sendiri untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baku, baik, dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia saat mereka berkomunikasi dengan orang lain dalam 1 hari penuh setiap minggu. Tantangan ini bisa meningkatnya yang dari awalnya hanya dilakukan 1 hari dalam seminggu, bisa ditingkatkan menjadi 2 hari dalam seminggu, dan seterusnya, hingga anak muda bisa terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Melalui program ini, diharapkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau bahasa Indonesia yang baku akan menjadi tren di kalangan anak muda, sehingga mereka bisa merasa lebih bangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ayo berbahasa Indonesia dengan benar demi berkembang, terlindungi, dan terlestarinya bahasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.